Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wa jumlah mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat sunnah Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita masih bisa melangkahkan kaki
kaki kita dan mengayunkan kedua tangan kita dalam rangka semata-mata kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa juga usia kita sudah memasuki Hijriah 1444 Hijriah. Berarti kita secara syariat usia kita nambah, secara hakikat usia kita berkurang. Namun terluput dari hal tersebut atau terlepas dari hal tersebut, kita masih digugah oleh Allah. Kita masih diingetin oleh Allah Subhanahu wa Jalla dengan kumandangkan takbir, dengan membesarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Bukti sayangnya Allah sama kita dan bukti cintanya Allah sama kita, Allah masih berkenan untuk hidup sampai 1444 Hijriah ini. Allah masih memberikan sehat kepada kita sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Allah masih sayang sama kita sehingga kita masih bisa membuka mata tatkala kita terbangun dari tidur. Allah masih sayang kepada kita sehingga kuping kita masih normal, bisa mendengarkan kumandang takbir di musola, surau dan masjid-masjid. Allah masih sayang sama kita sehingga kita bisa bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita tatkala kita melaksanakan ibadah. Maka dari itu, dengan sayangnya Allah terhadap kita, dengan cintanya Allah terhadap kita, mari kita manfaatkan sayangnya Allah sama kita. Mari kita perdayagunakan cintanya Allah terhadap kita. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap momen Idul Adha 10 Hijriah di mana ada peristiwa yang tidak akan luput dan mungkin tidak akan punah sampai kiamat. Sebelum kiamat datang, momen Idul Adha atau perjalanan haji yang sedang dilakukan oleh saudara kita yang kemarin telah melaksanakan wukuf, ini merupakan suatu hal yang wajib kita imani, suatu hal yang wajib kita jalankan tatkala kita mampu untuk melaksanakan haji. Dan di momen 10 Hijriah ada yang namanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Jalla, yakni mana? Ketika kita dianugerahkan rezeki oleh Allah, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, dan ketika Allah percaya kepada kita, nih hamba Allah, nih makhlukku, engkau tahun ini diberikan anugerah rezeki olehku, engkau tahun ini diberikan nikmat olehku berupa duniawi, tapi setelah aku menitipkan harta kepadamu, kata Allah, setelah aku mempercayakan pemberianku anugerah berbentuk rezeki kepadamu, jangan lupa, ingat, di kanan kiri kita, depan belakang kita ada yang namanya du'afa, ada yang namanya fakir atau miskin. Disitulah turun fasolli li rabbika wanhar. Setelah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha pada jam ini, detik ini, hari ini, segeralah bagi yang mampu atau yang ada rezeki yang dititipkan oleh Allah untuk menyembelih hewan peliharaannya, mulai dari kambing, domba, unta atau sapi atau sejenisnya. Ini bukti Allah tidak membeda-bedakan. Allah sangat sayang kepada orang fakir. Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang miskin, dan Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sifatnya du'afa. Alhasil kita diciptakan oleh Allah tidak ada beda
sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil antara fakir, antara miskin, dan antara duafa kita sama di hadapan Allah. Hanya yang membedakan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam senang kepada orang fakir. Kita pernah baca di Amri, wa kana sallallahu yuhibbu fuqara wa masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum wa yushayyibu zanaizahum wa la yahkir fakiran adqa'ahu faqrun ashbah. Sifat tabiat watak Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fuqara, Rasul cinta terhadap orang yang fakir. Wa yajlisu ma'ahum, dan Rasul tidak sekedar cinta tapi duduk dengan mereka, orang-orang fakir dan orang miskin. Tidak merasa seorang diri Rasul mengegokan dirinya. Saya Rasul, saya Nabi, saya Khalilullah. Tidak jengah duduk bercengkrama dengan orang-orang fakir dan miskin. Karena apa? Tabiat akhlakul mulia, uswatun hasanah yang terpatri di dalam jiwa Rasulullah SAW sudah termaktub di dadanya Rasulullah SAW. Inilah yang perlu kita tiru, dan inilah yang perlu kita jalankan dan perlu kita duplikat. Tabiat dan watak Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara itu kaum fakir dan miskin. Di mana di situ duafa dan di mana di situ orang lemah, Rasul selalu berada. Sehingga pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi orang-orang miskin, mengadu kepada Rasul, "Ya Rasul, saya orang miskin. Saya orang tidak mampu ya Rasul." Satu saat orang miskin mengadu kepada Rasul. Kata Rasul, "Jangan sedih. Kalian orang miskin, kalian orang fakir, kalian orang tidak mampu. Sama dengan kita semua. Tasbihnya orang miskin, baca alhamdulillahnya orang miskin, baca takbirnya orang miskin, itu sama bandingannya orang-orang yang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita berhadapan dengan orang miskin, kita merasa ego dan kita paling kaya di hadapan mereka. Justru mereka lah yang paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hisaban bagi mereka tidak sebanyak hisaban kita yang orang mampu. Hisaban mereka sekecil mungkin di hadapan Allah, dan perhitungan di hadapan Allah tidak sebanyak kita orang-orang yang kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah surah duafa. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ini buat kita juga. Kita mampu untuk melaksanakan atau mengeluarkan dari sebagian harta Allah yang telah dititipkan oleh kita, tapi tidak semata-mata kita ego. Allah menjelaskan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan kepada kita ketika kita berkorban sebesar apapun kita, harga yang dipotong oleh kita, disembelih oleh kita, atau diwakilkan, dititipkan oleh kita kepada masjid atau musola, sampai harganya ratusan juta, tapi yang dinilai oleh Allah, kalau kita keluarnya ego, nih binatang atau hewan yang saya korbankan, nilai harganya seharga mobil. Nih hewan korban yang dikorbankan oleh saya dan keluarga saya, seharganya harga rumah, satu rumah. Tapi Allah tidak melihat seperti hal itu. Justru yang dilihat oleh Allah bukan sekadar masalah mengocorkan darahnya dan mencacah dagingnya, tapi walaki yanalu taqwa minkum. Hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Jalla nilai ketakwaan dari kalian semua. Sejauh mana kalian di antara aku, kata Allah, takwanya yang paling getol, yang paling rajin, dan yang paling dekat kepadaku, kata Allah. Siapapun orangnya, dan siapapun darahnya, dan siapapun pangkatnya, kata Allah, Allah tidak akan menilai, dan Allah tidak akan melihat sebesar apapun yang dikorbankan pada hari ini. Dan
sebesar dan seberapa banyak yang dikeluarkan pada hari ini dari nilai sembelihannya, namun yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala taqwa minkum. Jemaah salat sunnah ibadah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi saudara-saudara yang pada saat ini dianugerahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntunglah kalau masih ada kepekaan dari diri kita, kalau masih ada empati dari diri kita untuk senantiasa memberikan kelebihan harta kepada saudara kita fakir, miskin dan duafa. Apa balasannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahiyyu qaribun min Allah." Orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, orang yang tidak kikir, qaribun min Allah, dia dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dan tentunya di samping dekat dengan Allah, dia dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dan dia pun juga dekat dengan surga. Surga rindu kepada dia, karena dia termasuk orang dermawan di lingkungannya. Dia termasuk orang yang rajin memberi kepada sesama. Apalagi di momen-momen Idul Adha ini, dia paling gampang untuk mengeluarkan sembelihannya, untuk membelanjakan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nar, dan kriteria orang ini dijauhkan dari Allah, dari api neraka. Namun sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Tapi orang yang pelit, yang kikir, sudah Allah tegur dengan berbagai macam teguran. Ketika Allah memberikan anugerah rezeki kepada dia, dikala Allah memberikan rezekinya dengan usianya usia 55 tahun atau 50 ke atas, dia melonjak harta kekayaannya. Namun dari harta kekayaan itu seolah-olah dia yang paling bisa mencari rezekinya, tidak ada selain dari dia. Itu semata-mata dia sendiri. Bahkan dia cenderung congkak di lingkungannya, gagak, tidak ingat yang memberikan rezeki itu Allah, tidak eling yang memberikan anugerah rezeki itu Allah. Nah, macam orang ini Allah jelaskan ba'idun minallah, dijauhkan dari Allah. Ba'idun minan nas, orang tersebut juga di lingkungan jauh dengan lingkungan. Ba'idun minal jannah, dan orang tersebut juga tidak akan didekati nama surga, dan jauh dengan surga orang semacam begini. Tapi qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, singkat kata, wal jahilu sakhir ahabbu ilallahi min 'abidin bahil. Orang jahil tapi rajin, tapi suka memberi, tapi tidak pelit, tapi tidak kikir, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin puasa Senin atau Kamis, rajin tahajud, tapi tidak pernah sedekah, tidak pernah memberi, dan tidak pernah berempati, tidak pernah sayang yang digambarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni sayangnya Rasul kepada orang fakir, miskin dan duafa. Itulah orang-orang yang baik tersebut paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat sunah doa Allah Subhanahu wa taala. Kita di tahun ini mudah-mudahan yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan kurban, baik dari kambing, domba dan seterusnya, keluarkanlah. Dan bagi saudara yang mampu untuk menjalankan ibadah haji, kita doakan bagi saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, haji yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita selalu diberikan sehat dan nikmat afiat,
dan selalu senantiasa dimudahkan jalan hidup kita, sehingga kita mampu menjalankan ibadah secara maliyah, ibadah secara fisik, dan ibadah secara maliyah atau fisik, sehingga kita tetap dalam kondisi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أنعم بأنواع النعم أجلها وأساسها نعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله إمام العرب والعجم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسي وقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وأملا متقبلا. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نستحمدك ونستعيدك ديننا وأنفسنا وأهلنا ولدانا وولدنا كل شيء أعطيتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.